Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Lin Xin adalah seorang mage yang tidak bisa menggunakan sihir ofensif. Tapi bukan berarti dia tidak pintar. Sebaliknya, dia adalah pria yang sangat pintar. Apa panggilan Keyer? Dia adalah seorang pembunuh. Apakah dia menggunakan senjata lain selain tongkat bambu? Sama sekali tidak. Dari awal kompetisi sampai sekarang, Keyer tidak mengeluarkan senjata pembunuh sungguhan. Jika dia benar-benar mengeluarkan satu, pada level berapa kekuatan ofensifnya? Dia tidak ingin menjadi ujian bagus pertamanya, hanya karena kekuatan pertahanannya hebat. Di grup ketiga, Long Hao Chen juga yang pertama tampil di panggung hari ini. Hanya saja, pertandingannya tidak sesantai Keyer. Wang Yuan menghadapi Long Hao Chen sebagai lawannya, tangan kanannya memegang perisai berat yang bahkan lebih besar dari tubuhnya sendiri, menatap Long Hao Chen dengan mata penuh percaya diri. Dia tahu bahwa selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, maka tempat pertama dari grup kedua akan menjadi miliknya. Meskipun kompetisi melawan mereka yang berada di 16 besar akan melibatkan pengundian lagi, yang pertama dari grup mereka akan bertemu dengan beberapa detik dari grup lain, jadi jelas, baginya, memiliki status peringkat pertama dari grupnya akan sangat menguntungkan. Hanya saja, dia juga tahu bahwa pria di depan matanya akan sangat sulit untuk dihadapi. Hari itu, ketika Long Hao Chen mengalahkan Huang Yi, meskipun penampilan gunung yang dia ungkapkan berumur pendek, itu meninggalkan kesan yang sangat dalam di benaknya. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan sebelum perlahan mundur. Wang Yuan memegang perisainya yang ditempatkan secara horizontal, diletakkan di depan tubuhnya, saat dia menghadap Long Hao Chen dan berteriak, "Panggil itu. Biarkan tungganganmu ini keluar." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu tidak adil. Jika kekuatan Anda benar-benar dapat memaksa saya untuk melakukannya, saya akan mempertimbangkan kembali." Meskipun dia benar-benar berharap kompetisi hebat ini membantu meningkatkan pengalaman bertarungnya, dia juga tidak bisa tidak fleksibel. Menerobos langkah kelima adalah sesuatu yang Long Hao Chen sendiri tidak harapkan terjadi, tapi sekarang, dia tidak hanya menerobos, Hao Yue juga telah menyelesaikan evolusi keduanya. Ini memberinya kekuatan nyata yang diperlukan untuk memasuki 3 besar final ini. Bagaimanapun juga, ada kompor spiritual yang bisa diperoleh sebagai hadiah. Selanjutnya, janji yang dia buat untuk Lin Xin belum tercapai. Tentu saja akan menjadi yang terbaik jika dia bisa berada di puncak seleksi perburuan iblis ini. Long Hao Chen benar-benar tidak suka perasaan berutang sesuatu kepada seseorang. Wang Yuan tidak bisa menahan tawa sedikit. Memegang permata kecil ke tubuhnya dengan tangan kirinya, dia mengangguk ke arah Long Hao Chen, seperti yang Anda katakan, mari kita bertarung dengan adil. Sementara dia mengatakan itu, dia berteriak keras sebelum berlari ke arah Long Hao Chen dalam waktu singkat. Meskipun kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan seorang pembunuh, dengan setiap langkah, ledakan keras terdengar, dan kekuatannya sendiri meningkat. Energi spiritual perak naik dan menutupi kulitnya dengan lapisan perak cemerlang. Bukankah dia di langkah kelima? Itu adalah energi spiritual yang terlihat cair. Long Hao Chen langsung terkejut, karena pada pertandingan sebelumnya, Wang Yuan hanya menampilkan kekuatan yang berada di puncak langkah keempat, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kekuatan di tingkat langkah kelima. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia menyembunyikan kekuatannya lebih awal atau baru saja membuat terobosan. Menurut logika umum dari kuil prajurit, Wang Yuan sama sekali tidak cocok dengan cetakan prajurit perisai biasa, perisai besarnya pada dasarnya digunakan seolah-olah itu adalah kapak yang berat. Kurang dari 10 meter dari Long Hao Chen, menginjak kaki kanannya, dia naik ke udara, mengayunkan perisai besarnya, dan langsung menuju kepalanya. Dengan tatapan kejam itu, dia bahkan tidak memiliki setengah dari keanggunan yang seharusnya dimiliki seorang wanita, dan bahkan lebih ganas dari prajurit pria. Long Hao Chen memegang perisai besi halus di tangan kirinya dan pedang api di tangan kanannya. Itu adalah perisai besi yang bagus. Setelah dia kehilangan Radiant Shield, dia pergi untuk melihat-lihat rumah lelang kepala aliansi. Namun, dengan jumlah uang pribadi yang tersisa setelah memberi makan Hao Yue,
semua senjata bagus tampak terlalu mahal. Itu sangat mahal sehingga dia pergi tak lama setelah hanya melihat-lihat. Perisai tingkat sihir biasa akan menelan biaya hingga 1.000 emas. Bahkan perisai paduan berharga 100 emas. Di bawah situasi tak berdaya ini, Long Hao Chen menghabiskan 10 emas untuk membeli perisai besinya untuk berimprovisasi. Dia juga menghabiskan 20 emas untuk membeli pedang berat yang dia simpan di cincin Forget-Me-Not-nya. Benar, dia hanya bisa memikirkan itu setelah tahap terakhir ini, ketika dia akan segera bergegas kembali ke kuil ksatria untuk mengambil hadiahnya di babak penyisihan. 10 kualifikasi teratas tampaknya semuanya bisa mendapatkan peralatan langka di tingkat spiritual. Jika dia menjual barang ini, dia bisa mengumpulkan cukup uang untuk membelikannya satu set peralatan tingkat sihir. Dia pasti tidak akan meminta uang kepada saudara perempuannya atau gurunya. Menyerang. Melawan Wang Yuan yang maju dari udara untuk menyerangnya, Long Hao Chen menggunakan serangan. Secara alami, dia tidak menghadapinya secara langsung, tetapi mengapit sisinya dengan assault. Dengan kecepatan yang meningkat, dia nyaris menghindari serangan Wang Yuan. Bang! Perisai raksasa menghantam tanah dengan keras, dan energi spiritual perak menghilang, menciptakan cincin getaran yang terdistorsi, meskipun perisai Wang Yuan tidak hanya nyaris menyentuh tanah. Serangan ini sebanding dengan kekuatan pedang suci, Long Hao Chen menggunakan Light Tone. Meskipun Long Hao Chen menghindari serangan Wang Yuan, energi spiritual perak yang hilang tetap berpengaruh pada Long Hao Chen, sampai-sampai setelah serangan awalnya, dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan lain. Wang Yuan terus menyerang, wajahnya tak tergoyahkan. Tiba-tiba dia mengayunkan perisainya ke arah Long Hao Chen, dan segera, bongkahan tanah kuning tersebar ke udara yang menyelimuti Long Hao Chen di dalamnya. Dengan jentikan pergelangan tangan Wang Yuan, perisai besar itu terbang lurus ke arah Long Hao Chen. Menghasilkan suara bersenandung, udara terdengar seperti malaikat maut yang mengerikan. Ini adalah pemandangan yang menakjubkan yang bisa membuat siapapun terkesiap kagum. Long Hao Chen memiringkan bagian atas tubuhnya ke belakang, pinggangnya tampak seperti hampir putus. Melihat ke belakang, dia bisa melihat bahwa perisai besar Wang Yuan masih menghasilkan suara-suara bersenandung ini, terbang di atas kepalanya. Pada saat ini, Long Hao Chen berlari dari kaki kanannya. Saat ini Wang Yuan tidak memiliki perisainya, ini adalah saat terbaik untuk menyerang. Silk Charge, Long Hao Chen memegang perisai besinya yang bagus dan langsung menuju Wang Yuan. Tetapi pada saat ini, perisai besar Wang Yuan berputar dan kembali. Wang Yuan dengan dingin mengerang, cahaya keperakan melintas di sekelilingnya, saat dia maju ke arah Long Hao Chen tanpa ragu-ragu. Yang mengejutkan Long Hao Chen, perisai besar itu telah kembali ke tangannya di detik berikutnya. Situasi saat ini telah berubah, dua orang yang membawa perisai sekarang saling menyerang. Bang! Long Hao Chen terlempar 5 meter ke belakang, dan di bawah getaran yang kuat, perisai besi halus di tangannya telah pecah menjadi potongan-potongan logam. Peralatannya benar-benar mengecewakan, tetapi Long Hao Chen juga menemukan keheranannya bahwa bahkan dengan dorongan dari darah Hao Yue ke energi spiritual eksternalnya, ketika menghadapi Wang Yuan, dia tidak dapat mengambil satu keuntungan pun. Dia bahkan menderita beberapa kerugian. Gadis muda ini benar-benar kuat. Karena dia punya janji dengan Keier setiap hari, Long Hao Chen tidak benar-benar mengamati perkelahian Wang Yuan. Segera menjadi jelas baginya bahwa dengan mengandalkan keterampilannya sendiri, gadis ini telah memperoleh 7 kemenangan hingga sekarang. Energi spiritual berwarna perak itu, mungkinkah itu mengandung atribut spasial? Pada saat itu, Long Hao Chen mengerti. Jika bukan karena atribut spasial, bagaimana perisainya bisa kembali ke tangannya begitu tiba-tiba? Long Hao Chen mundur, dan Wang Yuan juga sedikit terkejut. Pada titik ini, energi spiritual internal mereka hampir habis. Teknik mereka semua setara satu sama lain, satu-satunya perbedaan adalah energi spiritual eksternal dan peralatan mereka. Tanpa ragu, perisai besi Long Hao Chen menempatkan dia dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, pada saat tabrakan mereka,
Wang Yuanyuan merasa bahwa Long Hao Chen memiliki kekuatan ledakan singa di belakangnya. Kekuatan ledakan ini sangat ganas, sampai-sampai dia harus mundur setengah langkah juga, tanpa bisa menghubungkan teknik apapun. Jika dia memiliki equipment dengan status yang setara dengan miliknya, jika dia tidak mengalahkannya, setidaknya dia tidak akan terbang kembali. Meskipun itu adalah perasaannya yang tulus, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia segera menyerbu ke arah Long Hao Chen yang tidak stabil dan saat perisai di tangannya menyala, 3 cahaya benar-benar tercipta, menutupi tubuh Long Hao Chen. Meskipun Long Hao Chen hanya memegang satu pedang, kilau cemerlang di matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Setelah menguji lawannya melalui pertukaran pukulan sebelumnya, dia memahami Wang Yuanyuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak akan menahan diri lagi. Tiba-tiba, pedang apinya bersinar dalam cahaya yang menyilaukan, dan sebuah suara keluar, karena ditujukan pada Wang Yuanyuan yang bersiap untuk menyerang dengan perisainya sekali lagi. Pada saat yang sama, dia menyelesaikan mantra yang tenang, dan dengan kedua tangannya menggenggam pedang. Setelah Torni Charge segera muncul Shining Solar Strike. Ledakan. Shining Solar Strike secara akurat membidik 3 pancaran yang diciptakan oleh perisainya, menciptakan suara tabrakan yang keras. Kali ini, Wang Yuanyuan pasti keluar lebih buruk. Keduanya memiliki budidaya energi spiritual internal yang hampir sama, tetapi barusan, dia pasti menyebarkan kekuatan serangannya. Namun, kualitas perisainya pasti di atas pedang api, karena dia hanya terpaksa mundur satu langkah. Tapi serangan ini juga secara bersamaan memberi Long Hao Chen kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan mengangkat tangan kirinya, pedang besi halus yang baru dibelinya muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, pengucapan mantranya akhirnya selesai. Cahaya mengambang setinggi 1 meter muncul di punggungnya, saat 2 sayap terbuka, memberinya penampilan malaikat yang menakjubkan. Sebuah cincin cahaya berwarna emas dipancarkan dari malaikat, jatuh di tubuh Long Hao Chen, dan seketika, seluruh tubuhnya menjadi tertutup warna emas ini. Skill Guardian Knight langkah kelima, Angelic Blessing. Keterampilan ini adalah sesuatu yang Yehua ajarkan kepadanya baru-baru ini, dalam beberapa hari terakhir, setelah tingkat kultivasinya menembus ke langkah kelima. Berkah malaikat bukanlah keterampilan rahasia, tetapi keterampilan yang harus dipelajari oleh semua ksatria penjaga dari langkah kelima. Itu sangat praktis dalam situasi pertempuran nyata, karena itu adalah keterampilan jarak jauh yang tidak hanya dapat memperkuat diri sendiri, tetapi juga mitra dalam pertempuran. Dalam situasi di mana energi spiritual terus-menerus terkuras, adalah mungkin untuk memberikan esensi elemen ringan ke semua skill ofensif dan defensif tanpa mempengaruhi kualitas aslinya. Meskipun amplifikasi atribut cahaya lebih rendah daripada pedang suci, efeknya memiliki jangkauan dan durasi yang sangat baik. Keterampilan ini sangat penting bagi ksatria penjaga dan timnya. Pedang api Long Hao Chen dan pedang besi halus di tangannya yang lain dianugerahkan dengan cahaya kemasan. Di bawah pengaruh Angelic Blessing, tidak hanya kekuatan ofensifnya yang ditingkatkan, perlindungan yang signifikan juga diberikan pada peralatannya. Jika pedang apinya menderita kerusakan, senjata apa yang mungkin dia gunakan di pertandingan berikutnya? Setelah diperkuat oleh Angelic Blessing, pedang besi itu hampir tidak berada pada level yang sama dengan senjata sihir. Tepi putih murni, dorongan petir. Kedua pedang meledak ke depan, saat 10 lampu berkedip dengan kekuatan tak tertandingi menuju ke arah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak berpikir bahwa setelah perisai Long Hao Chen pecah, dia akan beralih ke pedang ganda. Karena tidak membuat persiapan yang cukup, dia mundur selangkah, menggunakan perisai besarnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya, benar-benar melindunginya dari serangan apapun. Ini adalah hasil yang diinginkan Long Hao Chen. Saat kaki kirinya menginjak tanah, dia melompat dan, terus-menerus membuat suara seperti besi yang terdengar. Dia menyelesaikan Lightning Thrust dengan Fire Sword-nya, segera diikuti oleh Shining Solar Strike sekali lagi. Akan dengan kejam menyerang perisai beratnya, dia menggunakan kekuatan melompat dan, untuk memperkuat kekuatan pukulannya, ditujukan ke Wang Yuanyuan dari atas. Tidak baik.
Wang Yuan segera terkejut. Perisai beratnya yang paling cocok untuk menyerang musuh dari jarak dekat, bukan menerima serangan jarak dekat. Dia sama sekali tidak bagus untuk pertahanan, jadi ketika didekati sedemikian rupa oleh Long Hao Chen, ritmenya benar-benar rusak. Shining Solar Strike Long Hao Chen berat dan penuh kekuatan, membuatnya tidak punya pilihan lain selain mundur selangkah untuk mundur. Dalam sekejap, pedang bergulir mengutuk Long Hao Chen telah meledak. Agar Wang Yuan menonjol di antara banyak prajurit, keterampilannya lebih dari itu. Mata wanita ini memiliki ekspresi yang dalam dan lebar, dan pada saat ini, di luar dugaan, dia tidak secara pasif membela diri dengan dukungan perisai besarnya yang mendominasi, tetapi tiba-tiba mengangkatnya ke atas. Memegangnya dengan kedua tangan alih-alih satu tangan, dia berdiri berjinjit, mulai berputar di sekitar tempat aslinya seperti gasing yang sangat besar. Cahaya keperakan yang intens langsung dilepaskan dari perisai besarnya. Perisai berputar pemecah ruang. Saat pancaran berwarna perak berdesir di sekelilingnya, Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa melawan perisai besar yang berputar cepat ini melepaskan cahaya keperakan yang intens, pedang bergulir mengutuk miliknya terus meluncur. Tidak hanya dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari pedang bergulir mengutuk, tetapi dia juga benar-benar tidak dapat meminjam kekuatan. Iri muncul di hati Long Hao Chen. Perisai ini agak besar, tetapi memiliki kualitas yang sangat bagus. Adegan yang muncul di depan mereka sangat indah. Long Hao Chen dan Wang Yuan sama-sama bertarung dengan memutar senjata mereka secara horizontal. Keduanya melawan lawan mereka dengan sekuat tenaga, berdiri tegak di tanah dan berputar. Energi spiritual emas dan perak meletus dengan panik, saling menetralkan. Kekuatan ledakan yang hebat membuat wasit tidak punya pilihan lain selain mendekat, bersiap untuk campur tangan setiap saat untuk mencegah para pesaing berakhir dengan cedera serius. Long Hao Chen sedang berputar, tubuhnya masih mengeluarkan debu tipis di sekelilingnya. Di bawah pengaruh, mengutuk pedang bergulir, dan setelah melepaskan halo iman, dan memaksakan cincin kekuatan serangannya meningkat pesat. Mampu mencapai prestasi seperti itu adalah bukti seberapa tinggi kapasitas mentalnya. Wang Yuan tampaknya menahan serangan Long Hao Chen, dan perisainya tidak mengalami kerusakan apapun. Namun, di bawah tekanan ini, kedua kakinya yang berputar perlahan-lahan mereda, seperti gasing berputar yang mengebor lebih dalam dan lebih dalam di tanah. Ah! Wang Yuan tiba-tiba mengeluarkan suara memekakkan telinga, saat tangannya terus berputar dengan cepat, membentuk pilar perak bersinar dengan diameter 1 meter yang tiba-tiba meledak. Long Hao Chen tidak tertangkap basah, pedang bergulir mengutuk miliknya dengan kejam terus menyerang, karena terkena dampak yang datang dari atas. Sebuah kekuatan yang sangat besar dengan tekanan ekstrim terkonsentrasi di dalam pilar bersinar perak itu. Untungnya, tubuhnya berada di bawah pengaruh skill pendukung pertahanan Angelic Blessing, selanjutnya menambahkan Divine Light Mantle, yang dia lepaskan tepat pada waktunya untuk membela diri, memungkinkan dia untuk menghindari cedera serius. Dengan kuat menancapkan kakinya di tanah, Long Hao Chen mundur 4 atau 5 kali berturut-turut, dan berdiri kokoh di tanah, meskipun dengan susah payah. Di sisi lain, Wang Yuan juga baru saja melompat keluar dari lubang yang dia buat di tanah. Space Splitting Saute, keterampilan prajurit rahasia yang tangguh dengan atribut spasial dan memiliki kekuatan ledakan yang sangat kejam. Karena Wang Yuan berada dalam posisi bertahan yang tidak menguntungkan, dia tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari skill ini. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, dengan mengandalkan serangan ini dan perisai berputar pemecah ruang, dia mampu menembus pedang bergulir mengutuk Long Hao Chen. Namun, kondisi Wang Yuan saat ini juga tidak begitu baik, dan wajahnya, yang dipenuhi dengan semangat heroik, tampak sangat pucat, saat dia terengah-engah karena kesulitan bernapas. Bersamaan dengan itu, dadanya yang kecil yang baru mulai berkembang baru-baru ini terus bergerak naik turun. Setelah menggunakan dua keterampilannya yang paling tangguh, konsumsi energi spiritualnya juga sangat besar. Dalam aspek konsumsi, Long Hao Chen yang memiliki fisik sebagai Sion of Light jauh lebih baik. Fakta bahwa dia berhasil mempertahankan Angel Blessing miliknya adalah bukti yang jelas.
Apakah kamu seorang ksatria retribusi? Wang Yuan menatap Long Hao Chen dengan wajah tidak yakin. Long Hao Chen dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya bisa menggunakan beberapa keterampilan milik Guardian dan Retribution Knights. Wang Yuan masih terengah-engah, berkata, rupanya, dalam keadaan biasa, tidak mungkin aku bisa menandingimu. Namun, saya tidak akan mengakui. Saya akan habis-habisan, jadi panggil tunggangan Anda juga. Dengan peralatanmu yang jelek ini, kamu tidak mungkin bisa melawan perisai jiwa surgawi raksasaku. Berkenaan dengan peralatannya, sepertinya dia mendapat keuntungan besar. Namun, ketika beberapa saat yang lalu, mereka bertabrakan berturut-turut, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Sebaliknya, dari penampilan Long Hao Chen, sepertinya dia tidak mengkonsumsi banyak, jika tidak ada, miliknya. Pedang bergulir mengutuk miliknya ini memiliki kekuatan peminjaman khasnya, jadi konsumsinya sendiri sangat kecil. Tetapi dua keterampilan ofensif yang hebat dari lawannya menghabiskan banyak energi spiritual. Saat dia berbicara, dia membalik tangan kirinya, langsung mengeluarkan permata besar. Dipenuhi dengan energi spiritual spasial, permata di tangannya ini bersinar dalam warna perak yang intens, menghasilkan kilau yang intens. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera memasukkan permata ini ke dalam yang pertama dari 9 rongga di perisainya. Kemudian, dia mengeluarkan dua permata lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan memasukkannya ke dalam rongga kedua dan ketiga. Permata ini tampak seperti mereka identik. Semuanya berwarna emas pucat, tapi ini bukan warna emas yang sesuai dengan atribut suci, tapi warna emas murni merah samar. Setelah permata pertama dimasukkan, aura perkasa dan arogan yang tampaknya tak berujung tampaknya memenuhi perisai besar itu, menyebarkan cahaya berwarna emas murni ke sekeliling. Kehadiran yang bermartabat ini tampak seperti raja yang berdaulat yang mengendalikan seluruh generasi. Dan auranya begitu padat sehingga kemuliaannya tampaknya menutupi sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Jauh di sana, 6 pengawas utama yang bertanggung jawab atas 6 kuil besar secara bersamaan bangkit, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Long Hao Chen yakin bahwa dia tidak tahu apa ini, tapi bagaimana mungkin para tetua ini tidak menyadarinya. Aura ini jelas berasal dari 6.000 hingga 13.000 tahun yang lalu, dari salah satu peralatan tipe senjata tangguh yang memiliki aura luar biasa yang dipertahankan dari era kejayaan. Dari kekuatan aura itu dan gelombangnya, peralatan ini setidaknya telah mencapai puncak tingkat agung, hanya selangkah lagi dari tingkat legendaris. Dan pada saat itu, Wang Yuan hanya memasukkan 3 dari 9 permata. Apa yang akan terjadi jika dia melakukannya dengan ke-9? Bukankah perisai ini akan melebihi tingkat legendaris, untuk masuk ke tingkat epik? Bersama dengan penyematan 3 permata, topeng fantastis muncul di perisai besar. Topeng itu terlihat sangat menyeramkan, diselimuti oleh sampul berwarna emas murni. Itu terbentuk dari 5 warna, merah, kuning, putih, biru, dan abu-abu. Sebuah tekanan kuat sedang tersebar di seluruh wajah ini. Sebelumnya, Long Hao Chen merasa seolah-olah wajah yang kuat itu melepaskan semacam serangan imaterial ke tubuhnya tanpa henti. Wang Yuan memegang perisai besarnya, perlahan mengangkatnya, dan tiba-tiba, cahaya emas murni yang cemerlang mengelilingi tubuhnya. Wang Yuan tidak memakai baju besi apapun, setelah dikelilingi oleh cahaya emas murni yang cemerlang. Tidak peduli apakah itu kulitnya atau pakaiannya, semuanya dipenuhi dengan cahaya misterius ini. Semacam daya pikat biadab keluar dari tubuhnya. Kesadaran Long Hao Chen jauh melebihi orang normal, jadi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Wang Yuan mengumpulkan energi spiritual ledakan tirani yang tak tertandingi di tubuhnya dan dia bisa mengaktifkan serangan fatal kapan saja. Dahi memancarkan cahaya ungu, 9 cahaya ungu bersinar, dan tanpa perlu mantra, Long Hao Chen menunjuk ke depan dengan tangan kanannya, dan cahaya ungu di dahinya melebar, cahaya berkedip. Pada saat ini, Hao Yue tiba-tiba muncul di depannya. Melihat Hao Yue yang berkepala 3, ada binar di mata Wang Yuan. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan penuh Long Hao Chen, tapi dia juga sedang dalam kondisi terkuatnya sekarang.
Bukannya dia tidak ingin menyematkan lebih banyak permata berharga di perisainya, tetapi dia hanya mewarisi 3 permata berharga ini. Saya adalah pewaris dari perisai jiwa surgawi raksasa ini. Perisai ini adalah senjata keluarga yang diturunkan dari kakek saya yang sudah meninggal yang dia gunakan selama masa kejayaannya. Meskipun saat ini saya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, perisai jiwa besar saya dekat dengan peralatan di tingkat legendaris dalam hal status. Hati-hati. Setelah berbicara, Wang Yuan berulang kali menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dengan ledakan keras, seluruh stadion bergetar hebat. Seluruh tubuhnya sudah tertutup api emas murni sambil berlari lurus ke arah Long Hao Chen. Pemilik pertama dari apa yang disebut senjata keluarga ini menyatakan bahwa hanya keturunan langsung yang dapat mewarisinya. Terlepas dari kekuatan senjata jenis ini, senjata itu tak ternilai harganya di pasaran. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus peralatannya, jika Anda tidak dapat menggunakannya, itu tidak lebih dari hiasan. Terlihat jelas bahwa tanah yang sebelumnya diinjak Wang Yuan runtuh dalam 1 meter dan memiliki diameter 1,5 meter, injakannya jelas mengandung banyak kekuatan. Melawan kekuatan tirani perisai jiwa surgawi raksasa, Hao Yue bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. 3 kepala terangkat dan secara bersamaan meraung. Long Hao Chen memiliki hubungan yang sangat dalam dengannya, tubuhnya melintas, dan segera, dia melompat ke punggung Hao Yue. Di bawah pengaruh Angelic Blessing, Hao Yue juga diselimuti cahaya keemasan redup. Dengan lambaian pedang api di tangan kanannya, Light Tone langsung menuju Wang Yuan. Tubuh sepanjang 4 meter Hao Yue tampak sangat gesit, karena Little Green memuntahkan seteguk udara hijau, float. Itu memiliki efek mengurangi beratnya sendiri, memungkinkan dia untuk membawa Long Hao Chen ke ketinggian 6,5 meter dalam satu lompatan. Wang Yuan mengangkat perisai jiwa surgawi raksasa secara horizontal dengan kedua tangannya. Dalam sekejap dia bertemu, Light Tone, pemandangan aneh muncul, Light Tone langsung pecah menjadi bintik cahaya emas, menghilang di udara. Pada saat kontak, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan kecepatan luar biasa perisai jiwa surgawi raksasa yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang, karena bergetar hebat di area yang sangat kecil. Dengan getaran inilah, Light Tone hancur. Wang Yuan maju mengejar Hao Yue saat dia menebas dengan perisainya yang berat. Segera setelah 3 kepala Hao Yue keluar, mereka mulai melantunkan, melihat serangan kuat Wang Yuan, karena 3 pancaran hampir secara bersamaan menyebar dari tubuh Hao Yue, membentuk 3 perisai unsur.